Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 24044111688. Semester 3 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan terkait topologi tree. Langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini saya telah membuat topologi tree yang dimana sudah memiliki IP. Langsung saja lanjut pada slide selanjutnya, saya akan jelaskan apa itu topologi tree. Apa itu topologi tree? Topologi tree adalah jenis topologi jaringan yang merupakan kombinasi dari topologi star dan bus, membentuk struktur hierarkis yang menyerupai pohon. Topologi ini menggabungkan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan kabel backbone atau tulang punggung bus, menjadikannya ideal untuk jaringan skala besar karena memudahkan manajemen dan ekspansi. Selanjutnya, ada kelebihan topologi tree. Yang pertama, skalabilitas tinggi. Mudah dikembangkan dengan menambah perangkat baru di setiap cabang tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang kedua, manajemen terstruktur. Struktur hierarki memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan identifikasi masalah jaringan. Yang ketiga, cocok untuk jaringan besar. Ideal untuk jaringan berskala besar seperti di kantor besar karena kemampuannya untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen. Yang keempat, kemudahan troubleshooting. Proses pencarian kerusakan bisa lebih mudah karena bisa dilacak ke segmen yang spesifik. Yang kelima, fleksibel, memungkinkan komunikasi antar divisi dalam organisasi yang terstruktur. Selanjutnya, ada kekurangan topologi tree. Yang pertama, ketergantungan pada kabel utama. Jika kabel utama backbone atau hub pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan bisa lumpuh atau terganggu. Yang kedua, biayanya tinggi. Membutuhkan lebih banyak kabel, hub, dan switch, sehingga biaya instalasi dan perawatannya lebih mahal dibanding topologi lain. Yang ketiga, kompleksitas instalasi. Pemasangan dan konfigurasinya lebih rumit karena struktur hierarki yang kompleks. Yang keempat, troubleshooting rumit. Meski segmentasi membantu, proses troubleshooting bisa menjadi rumit karena banyaknya node dan level jaringan. Yang kelima, rentan terhadap kegagalan di node atas. Jika node induk atau di level yang lebih tinggi rusak, maka semua node di bawahnya bisa kehilangan koneksi. Selanjutnya, ada media transmisi yang saya gunakan. Namanya itu kabel UTP. Jenis konektornya RJ45. Jenis kabel yang saya gunakan itu straight through kabel. Ini itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya PC ke switch dan switch ke server. Selanjutnya, kelebihan kabel UTP. Yang pertama, biayanya murah, lebih terjangkau dibanding kabel fiber optik atau STP. Yang kedua, mudah dipasang dan dirawat, ringan, fleksibel, dan juga mudah diganti ketika rusak. Yang ketiga, kompatibel luas. Hampir semua perangkat jaringan, switch, hub, router, PC mendukung kabel UTP. Yang keempat, cocok untuk jaringan LAN kecil sampai menengah. Jaraknya itu maksimal 100 meter per segmen sudah cukup untuk area seperti sekolah ataupun kantor. Yang kelima, mendukung kecepatan tinggi dengan kategori tinggi. Cat5e, Cat6, Cat5e bisa mencapai 1-10 gigabits per second. Selanjutnya ada kekurangan kabel UTP. Yang pertama, mudah terpengaruh interferensi elektromagnetik. Sinyalnya bisa terganggu jika dekat kabel listrik atau mesin besar.
Yang kedua, jaraknya itu terbatas, maksimumnya hanya 100 meter per kabel. Setelah itu sinyalnya akan melemah. Yang ketiga, kurang cocok untuk lingkungan industri atau area luas. Butuh repeater atau switch tambahan jika jaringannya terlalu panjang. Yang keempat, keamanan rendah. Data bisa disadap secara fisik jika kabel tidak terlindung dengan baik. Selanjutnya, ada jenis IP address yang saya gunakan. Namanya itu IP address private versi Internet Protocol versi 4, kelasnya kelas C, contohnya itu 192.168.1.x. X-nya itu bisa diganti dengan angka berapapun. Kemudian alamat IP ini termasuk ke dalam rentang IP private kelas C, yaitu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 yang digunakan khusus untuk jaringan lokal atau LAN, seperti di sekolah, kampus, maupun kantor. Selanjutnya, kelebihan IP address private. Yang pertama itu gratis digunakan. Tidak perlu lagi mendaftar atau membayar ke penyedia internet. Yang kedua, aman untuk jaringan lokal. Tidak bisa diakses langsung dari internet, sehingga data di dalam jaringan lebih terlindungi. Yang ketiga, cocok untuk latihan dan simulasi. Ideal digunakan di Cisco paket tracer atau jaringan sekolah maupun kantor. Yang keempat, menghemat IP public. Banyak jaringan bisa menggunakan IP private yang sama tanpa konflik, selama tidak terhubung langsung. Yang kelima, stabil untuk perangkat tetap. IP bisa diatur manual statis sehingga tidak berubah-ubah. Selanjutnya, ada kekurangan IP address private. Pertama, tidak bisa terhubung langsung ke internet. Perangkat dengan IP private tidak bisa mengakses internet langsung. Harus melalui router dulu yang menjalankan NAT agar bisa keluar ke jaringan publik. Yang kedua, terbatas di lingkup lokal atau LAN. IP private hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar perangkat di jaringan yang sama. Yang ketiga, kemungkinan terjadi konflik IP. Jika dua jaringan lokal berbeda menggunakan rentang IP private yang sama, misalnya 192.168.1.x, dan digabung, itu bisa menyebabkan terjadinya bentrok. Kemudian yang keempat, tidak unik secara global. IP private tidak memiliki identitas unik di seluruh dunia. Artinya banyak jaringan bisa memakai IP yang sama tanpa bisa saling berkomunikasi langsung. Dan yang terakhir, perlu pengaturan tambahan untuk internet. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.